Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subika Rizky Dewandaru. Di sini saya akan membacakan tentang PowerPoint saya, yaitu fisiologi pengukuran tekanan darah dan nadi. NIM saya 0017. Siklus jantung. Akhir diastolik. Katup antriventrikuler membuka dan katup pulmonal dan aorta menutup. Darah mengalir ke atrium dari sistem vena. Darah mengalir secara pasif dari atrium ke ventrikel. Laju pengisian ventrikel menurun setelah ventrikel makin tegang. 2. Sistol atrium. Kontraksi atrium mendorong sejumlah titik darah tambahan ke ventrikel sebesar 70%. 3. Kontraksi isovolumetrik. Ventrikel kontraksi involumetrik atau isovolumik dan isometrik mengakibatkan menutupnya katup anterioventrikular. Siklus jantung masih 4. Ejeksi ventrikel. Dengan terbukanya katup aorta dan pulmonal, mulailah fase ejeksi ventrikel. 5. Relaksi isoventrometrik ventrikel. Setelah seluruh otot ventrikel berrelaksasi yang diikuti penutupan katup aorta dan pulmonal, tekanan ventrikel akan menurun dengan tajam. Bunyi jantung. Bunyi jantung 1 yaitu getaran katup antriventricularis yang menutup akibat aliran balik darah yang terjadi karena tekanan ventrikel lebih besar daripada tekanan atria. Tempat yang baik untuk mendengarkan yaitu di ictus cordis. Bunyi jantung 1 meningkat pada mitral stenosis, kontraksi ventrikel kuat, aliran darah cepat. Bunyi jantung 2 adalah getaran katup semilularis yang menutup akibat aliran balik darah karena tekanan pembuluh darah lebih besar daripada tekanan ventrikel. Getaran ini akan diproyeksikan di dinding torak. Letak di SIC2 pada tepi sternum kanan aorta dan SIC2 pada tepi sternum kiri pulmonal. Intensitas bunyi jantung 2 aorta bertambah pada hipertensi dan arteriosklerosis aorta yang sangat. Bunyi jantung 2. Intensitas bunyi jantung 2 pulmonal akan bertambah pada kelemahan ventrikel kiri, mitral stenosis, cor pulmonal kronika, D. Kelainan jantung bawaan. Bunyi jantung 1 dan 2 melemah pada orang yang gemuk, perikarditis ektiva, dan lain-lain. Bunyi jantung 3 pada orang muda yang sehat kadang dapat didengarkan bunyi jantung 3 yaitu 1/3 permulaan diastol. Tekanan darah sistol. Tekanan maksimum ditimbulkan di arteri sewaktu darah disemprotkan masuk ke dalam arteri rata-rata 120 mmHg. Diastol, tekanan minimum di dalam arteri sewaktu darah mengalir keluar ke pembuluh darah di hilir diastol. Tekanan darah diastol menyebabkan darah dipompa ke aorta dan mengalir ke pembuluh darah. Dinding aorta bersifat elastis sehingga mengembang. Dan waktu diastol darah tidak bisa rekrutasi dan jantung yang karena jalannya klep, maka darah mendapat dorongan dari dinding aorta yang ingin kembali bentuk semula. Kekuatan darah sekarang, tekanan darah didapat dari tenaga elastisitas dinding aorta tersebut. Normal dalam waktu istirahat tekanan darah 120/80, artinya tekanan sistol 120 mmHg dan tekanan diastol 80 mmHg. Hubungan tekanan darah, curah jantung, dan resistensi perifer. Tekanan darah menggambarkan interaksi dari curah jantung, tekanan vaskular perifer, volume darah, viskositas darah, dan elastisitas arteri. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi pembuluh darah perifer. Tekanan darah yaitu cardiac output, tahanan perifer atau SVR. Curah jantung atau cardiac output adalah jumlah darah yang dipompa oleh ventrikel ke dalam sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemik dalam waktu 1 menit. Setiap menit ventrikel kanan memompa darah 5 liter ke paru-paru dan 5 liter darah dipompakan ke sirkulasi sistemik. Besarnya curah jantung dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu volume akhir diastol, ventrikel, beban akhir, dan kontraksitas dari jantung. Terdapat preload, afterload, kontraksi dari otot jantung sangat berpengaruh pada cardiac output. 2. Viskositas darah dan tahanan perifer. Kekentalan atau viskositas darah memengaruhi kemudahan aliran darah melewati pembuluh yang kecil. Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Tekanan darah merupakan salah satu indikator untuk menilai sistem kardiovaskular bersama dengan pemeriksaan nadi. Parameter yang diukur pada pemeriksaan tekanan darah ada tekanan darah atas disebut distolik dan tekanan darah bawah disebut diastolik. Pengukuran tekanan darah tidak bisa dilakukan pada arteri brachialis apabila lengan dengan lipedema, lengan dengan bagian sisi ipsilateralnya telah mengalami mastektomi, terdapat luka terbuka yang luas. Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Tekanan darah pada orang dewasa seperti itu dan tekanan pada anak
bayi kurang 1 tahun 90/60 mmHg, 1 sampai 5 tahun 95/65, 5 sampai 10 tahun 100/60. Ukuran tekanan darah nadi, prosedur pemeriksaan darah adalah persiapan pasien. Tanyakan pada pasien, istirahatkan pasien selama 35 atau 5 menit. Apabila posisi pasien duduk, pastikan posisi tidak bersilang atau menggantung, meletakkan tangan sejajar. Mesikan lengan baju ke atas. Apabila dilakukan hanya 1 kali benkuran, dilakukan dengan yang efektif. 2. Menentukan ukuran manset. 3. Mengatur tensimeter agar bisa pakai, memastikan valve pump tertutup, pasang manset dan lengan atas. Yang menempatkan lengan sedemikian rupa sehingga siku dan keadaan sedikit refleksi. Palpasi nadi arteri brachialis pada cubital fossa dengan 1 jari meraba arteri brachialis, turunkan tekanan manset perlahan sampai denyut arteri brachialis teraba kembali. 10. Kemudian pasang corong bel stetoskop pada fossa cubiti dan pulsasi arteri brachialis. 11. Cek bel atau diafragma, pompa manset. 13. Buka tekan perlahan. 14. Baca monitor pengukuran tekanan. 15. Lepas manset. 16. Catat pengukuran dan semuanya hasil agak dicatat. 17. Apabila diperlukan pengulangan pemeriksaan, beri jeda 1 sampai 2 menit. Denyut nadi durasi adalah gelombang darah yang dapat dirasakan karena adanya aliran darah yang dipompakan ke dalam arteria oleh kontraksi ventrikel kiri jantung. Ukuran denyut nadi. Lokasi merasakannya di karotid, brachial, radial, femoral, popliteal, tibia posterior, pedis dorsalis. Saat pengukuran sebaiknya tidak sambil melihat jam, menentukan waktu secara konstan karena dapat mengaruhi konsentrasi perhitungan nadi. Perhitungan itu mengenai kecepatan, irama, volume nadi. Sekian presentasi PowerPoint dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya.